Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa ilman la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Haji Mutimah Dahlan Ndoro dan juga ketua takmir dan para ketua takmir dan pimpinan Muhammadiyah Ndoro, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu, berbagi ilmu tentang yang saya pelajari. Saya diberi amanah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperdalam salah satu bagian kecil dari ilmu Allah, sangat-sangat kecil, yaitu tentang onkologi atau tentang kanker. Jadi yang saya pelajari itu diibaratkan itu seperti di ayat suci, ilmumu itu belum seberapa dibanding ilmu Allah. Apalagi saya, satu titik aja mungkin belum ada. Tetapi saya tempuh dalam kurun waktu itu 26 tahun. Sejak SD, SMP, SMA, fakultas kedokteran, spesialis bedah dan bedah onkologi itu saya memakan waktu untuk mempelajari itu 26 tahun. Bapak sekalian, dilatar belakangi dengan turunnya angka usia kesakitan, baik itu gagal ginjal, cuci darah, yang tadinya itu di atas 30 tahun, sekarang anak kecil itu sudah cuci darah. Juga penyakit-penyakit yang lain. Sejak saya awal berkiprah di Pekalongan dalam menangani masalah kanker payudara, dulu pada waktu saya kuliah, usia kanker payudara untuk wanita itu di atas 55 tahun. Saya berkiprah selama ini, itu sudah turun angkanya di bawah 25 tahun. Para wanita ada yang mengidap kanker payudara. Kenapa begini? Kenapa? Dan itu semuanya itu dalam stadium lanjut. Jadi datang ke saya itu sudah jebrot. Ya. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok tadi angka kesakitan usia dini sudah cuci darah? Kita ketahui bahwa penyakit itu ada dua faktor yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan itu misalkan kita turunan, ibunya kena kanker payudara, anaknya cewek, itu potensial risiko kanker payudara.
juga kencing manis, hipertensi, semuanya seperti itu. Tetapi itu hanya 20% dari 100 orang yang menderita kanker payudara. 20% itu karena faktor keturunan. 20% doang tok. Jadi cuma 20%. Hipertensi juga begitu. Kencing manis juga begitu. 20%. Yang 80% karena faktor apa? Karena perilaku, lifestyle. Ya. Jadi karena perilaku. Ya, perilakunya. Jadi perilakunya itu yang kenapa saya subuh-subuh ya istilahnya saya berbagi ilmu ke sini. Ya berharap Bapak Ibu sekalian itu untuk hijrah. Ya, hijrah dari perilaku ya nyuwun sewu ya. Bangun tidur terus ngunjuknya apa? Nas gintel, panas, legi kental, tehnya itu, ngopi, gitu. Kan harusnya air putih gitu loh, enggak, nas gintel. Sarapan, sego megono, gorengan. Nah, ya, nah ini harus hijrah nih, ya. Jadi nanti, ya ini enggak apa-apa, ya. Nanti kedepannya nasinya itu dikit aja, dikit. Proteinnya yang banyak. Tidak ada gorengan. Ya. Banyak sayuran, banyak buah-buahan. Jadi nanti suguhannya yang sehat itu ya papaya gitu kan. Ya, seperti itu aja. Tidak ada gorengan. Tempe goreng, tahu goreng, bakwan goreng. Ya. Sekarang itu begitu, coba kalau nggak percaya ya, sepanjang jalan dari Wonolawen sampai Goro itu ya, di pinggir jalan itu isinya apa? Jualan teh, jualan ini, seblak-seblok, ya, nugget-nugget, sosis, semuanya tadi ya, nanti di saya itu adalah bagi wanita yang masih produktif itu mengidap PCOS. Apa? Mengibarkan apa kalau mengonsumsi tadi? Kista ovarium. Ya kalau bapak-bapak apa? Makin lama Pak, perutnya makin gendut. Nah, kalau perutnya makin gendut, mengakibatkan sindrom metabolik, penyakitnya datang. Jret, kencing manis, hipertensi, terus perlemahan hati, perlemahan jantung. Penyakit datang. Ya. Makanya BPJS itu dalam tanda kutip, ya mau piro-piro, disoi duit piro-piro ya terpentek. Karena apa? Preventifnya nggak jalan. Pencegahannya nggak jalan. Pengobatan itu mahal. Nah makanya kalau kita bergeser, kita hijrah, insya Allah. Ya. Jadi begitu. Jadi bagi yang perutnya gendut seperti saya sudah agak nggak gendut nih. Tadinya 130 turun 95, sekarang 85. Mau tak turunkan jadi 75 kok. Katanya kayak wong kurang makan. Ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kemudian kalau sudah gendut itu
ono sing namanya tetap capek dan segala macam. Ya, kencing manisnya datang. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, yang saya sampaikan itu sekarang itu bagaimana kita berhijrah. Saya belum menyebut hobinya bapak-bapak. Apa? Ahli hisab, merokok. Secara statistik ya, saya bicara bukan masalah takdir ya. Itu kan takdir Allah. Kita bicara masalah ilmu yang berkaitan dengan yang saya pelajari. Kalau kita merokok, udah otomatis risiko relatifnya itu 15 tahun ke depan itu udah kena kanker paru-paru. Nah celakanya apa? Sambil gendong cucu, rokok. Astagfirullahaladzim. Sambil gendong cucu, cucunya itu gemesi gitu ya. Sambil ngerokok, palpul. Karena apa? Risiko perokok pasif sama perokok aktif itu lebih besar, lebih bahaya dari perokok pasif. Ya, jadi ibu-ibu kalau bapaknya itu merokok, dan nyuwun sewu bapak, monggo miyos dulu, keluar dulu merokok. Ya. Itu lebih murah. Nah, ini Muhammadiyah itu memberikan pencerahan. Nah, ini pencerahannya tadi dalam hal masalah perilaku, dalam hal masalah mensikapi masalah kesehatan. Ya. Ini pencerahan. Banyak sekali ya yang mestinya menjadikan contoh, hafal Quran, hafal hadis segala macam. Tapi di sininya itu sudah kena candu, tetap merokok gitu. Nah, itu yang disayangkan seperti itu. Ya. Merokok enek, bangsa kaya ngono iki biyane jale sing 2 3 4 Samsu. Ya. Di Samsu. Makanya sekarang karena itu merokok itu mahal, sekarang marak apa? Yang tidak ada cukainya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi saya berdiri aja biar nikmat. Ya, jadi untuk bapak-bapak perilakunya tadi berubah, hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang mengakibatkan terjadinya kanker, entah itu kanker paru-paru, ya, terjadinya hipertensi, kencing manis. Kencing manis itu katanya itu the silent killer. Jadi pembunuh yang tidak diketahui. Kenapa? Kencing manis itu yang dibahayakan itu apa? Komplikasinya. Kalau di ginjal, cuci darah. Di jantung, pasang ring. Ya. Itu kencing manis. Terus di kaki, luka nggak sembuh-sembuh. Ya, kan mendingan ngajari anak-anaknya. Apalagi sekarang namanya MBG itu. Apa itu? MBG. Makan siang gratis. Waduh. 15.000 dipotong sekian. Jadinya berapa? Lah sekarang pertanyaannya, untuk beli telur rebus saja berapa? 2. Terus piro? Kalau saya mendingan jaluk mentahan bisa enggak? Jaluk mentahan terus dikelola sendiri lebih sehat. Lalu akhirnya punya sosis. Sosis itu olahan tempura tuh. Ya. Akhirnya apa? Gagal ginjal. Makanya ibu-ibu
yang punya cucu, enggak, nangis, gower-gower, enggak masalah, lebih baik nangis, minta cika-ciki dan segala macam, tidak boleh. Nanti racun, ya. Minta sosis, no, ya. Nah, ini saya boleh daging ayam apa? Yang disuntik hormon, diminum hormon, sehingga apa? Umur sekian jadi disembelih. Itu menjadikan masuk ke dalam tubuh kita menjadi radikal bebas. Ngecelep yang ini terus berkembang jadi kanker. Nah, yang aman apa? Ayam kampung. Ya, ayam kampung. Ya. Jadi sebetulnya itu semuanya itu sudah teratur. Allah sudah mengatur semuanya. Ya. Makanya ketika Allah tuh di salah satu ayat tuh, ketika anak manusia itu tangan Jibril, yang ditakutkan apa? Malah merusak. Sekarang bener kan? Yang merusak siapa? Manusia. Karena apa? Sifat serakah. Ya, ditebangi, belang, banjir, longsor. Ya, gitu kan seperti itu tuh. Nah, tips bagi ibu-ibu agar angka payudara itu menurun sehingga tidak membebani BPJS, maka apa yang dilakukan? Deteksi dini kanker payudara dengan sadari. Periksa payudara sendiri. Bagi yang masih mens, hari pertama menstruasi ditambah 7 hari atau 10 hari. Misalkan mens hari pertama tanggal 10, periksa payudara sendiri berarti tanggal berapa? 17 atau tanggal 20. Rutin setiap bulan gratis, tis. Karena yang merasa sendiri kan. Nah, bagi yang sudah bersuami bisa berkolaborasi dengan suaminya. Jadi ketika tidur dikonfirmasi, ya, dikonfirmasi, Pak, Mas, bener nggak? Saya payudaranya ada benjolan, dikonfirmasi seperti itu, ya. Jadi berkolaborasi, ya. Caranya bagaimana? Nih, jangan terus payudara didemek-demek kayak gini semua, bukan seperti itu. Makanya ini, ya, gini, bisa urut dari luar ke dalam, masuk, putihnya dipencet, terus keluar cairan apa enggak? Kalau keluar cairan, berarti nanti harus ke sadanis. Terus tadi langkahnya apa? Periksa pandang. Periksa pandang itu di depan cermin, ya, depan cermin ini. Ada enggak benjolan? Ada enggak kulitnya seperti kulit jeruk? Ya, tutul-tutul itu. Ada enggak putingnya itu mendelep? Ada enggak putingnya itu ada korengnya apa gimana? Nah, itu. Ya. Terus setelah di sini ketiak. Ya. Jadi payudara sama ketiak, ketiak. Nah, setelah itu di sini. Ya. Itu tipsnya bagi ibu-ibu, sadari, periksa payudara sendiri. Ya, ini tipsnya.
di rumah. Dan mestinya kayak gitu tuh di puskesmas itu turun ke bawah. Puskesmas ini enggak urusannya pemeriksaan, jadi enggak turun ke bawah. Posyandunya, makanya ono jenenge apa stunting itu karena lupa preventif. Pada waktu saya dulu di puskesmas itu keliling, posyandu itu keliling. Ya, dokternya itu keliling, ya, keliling. Menemukan secara dini. Ya. Jadi itu ya, paham ya? Sadari. Kalau ada kelainan, ke sadanis. Periksa payudara klinis, bisa USG, bisa mamografi. Ya. Terus apa? Nah, kita kembali lagi. Biasanya orang awam itu, wah, kanker, kantong kering. Ya. Jadi tumor itu bahasa Indonesianya itu benjolan. Benjolan itu ada dua sifatnya, bisa jinak, bisa ganas alias kanker. Untuk menegakkan ini kanker atau bukan itu prosedurnya masih panjang. Jadi tidak bisa ada benjolan, aduh aku kanker gitu. Terus peti apa? Peti dioperasi, peti di kemo, aduh, akhirnya apa? Disembunyikan, tiba-tiba jebrot, bojone gotak. Ya, kenapa dik? Ya, sing rugi siapa? Ya dirinya sendiri. Ya, karena sifat kanker itu adalah perbedaan antara kanker tumor jinak sama ganas itu. Nek jinak itu tidak menyebar, tapi mendesak. Kalau kanker itu sifatnya menyebar, jadi tidak diapa-apa pun menyebar. Oh, jadi operasi, tidak menyebar. Oh, sifatnya menyebar, jadi tidak diapa-apa pun menyebar. Saya sering tuh, ya, sudah benjolan, sudah seperti itu. Saya USG, perutnya ternyata sudah menyebar ke hati. Saya foto dada, ternyata sudah menyebar ke paru-paru. Belum apa-apakan. Karena sifat kanker itu adalah menyebar. Ya. Kanker menyebar. Jadi perbedaan tumor jinak sama ganas itu seperti itu. Ya, jadi tipsnya itu bapak-bapak pun harus mengetahui. Karena bapak-bapak kan punya pasangan kan. Ya. Dan ibu-ibu, bagi ibu-ibu ya menjadi kanker payudara itu penikmat dari laki-laki. Penikmat wanita cerita laki-laki, yaitu apa? Prostat. Ya, makanya dia tidak jadi prostat tadi, ya, perilaku tadi, ya, hisap, terus makan terakhir jam 5 sore usahakan, ya, maksimal jam 7 lah. Karena kalau kita makan, kita tidur, akhirnya apa? Guts. Ya, apalagi jam 10 lelean wis ngesuke turu paine awan lali subuhan. Penyakitnya teko kabeh wis. Ya. Jadi diusahakan jam 5, jam 7 lah maksimal. Ya. Jadi tidur awal. Sehingga apa? Sepertiga malamnya enak ini loh. Ya. Jadi kalau tidurnya akhir, enggak usah ngurusin drakor-drakor, enggak usah, itu racun. Saya sudah nggak nonton TV itu dari 2011. Sudah 14 tahun ya, nggak suka sama TV. Karena bohong. Ya. Jadi usahakan ibu-ibu nyiapkan makan malam itu maksimal tuh, nek bisa tuh, ya
habis maghrib lah. Ya. Habis itu tutup. Masih tutup. Ya. Jangan sediakan mie instan di rumah. Nanti apa? Nanti tergoda. Mengi-mengi. Ya. Luwe, lapar. Kotak-kotak. Godok mie. Nah, harung rokok, aduh. Ya. Jadi itu ya, makanya ya kalau semuanya itu ya, kalau misalnya sudah terkena penyakit itu pada Allah, itu takdir Allah. Maka harus disikapi. Ya. Disikapi bagaimana? Ya pasrahkan sama Allah. Upayanya apa? Ya yang tadi yang belajar tadi. Jangan terus ke orang pintar. Jadi saya dari waktu di RSCM ambil bedah onkologi itu, sebelum ke RSCM, mesti tak tanya, sudah ke orang pintar? Sudah. Lah apa? Dipindahkan ke kambing. Setelah orang pintar, baru ke rumah sakit orang bodoh gitu loh. Ya. Jadi ikhtiarnya itu ya tadi gitu loh ya. Ya. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Maka Iqra. Ayat yang pertama kan apa sih? Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu. Bacalah apa? Bacalah terhadap alam semesta, terhadap diri kita, terhadap tubuh kita, sekeliling kita. Itu Iqra. Bacalah. Ya. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa ilmu tiba itu tidak ada. Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama, apakah Rasulullah ujuk-ujuk? Kan tidak. Ada proses kemana? Ke Gua Hira terus. Lah baru menerima. Tidak langsung terus ke Gua Hira langsung. Tidak ada. Terus ke sana. Kenapa? Menyendiri lihat masyarakat kota Mekah seperti itu, dia bagaimana nih? Semuanya proses. Rasulullah itu proses. Proses jadi pengembala. Ya, untuk memimpin gembala domba. Itu proses menjadi seorang saudagar, konglomerat, dagang, pintar. Rasulullah itu memang menjadi tauladan kita. Inspirator kita. Contoh, dari Ndoro mau ke Jakarta bawa dagangan apa? Misalkan durian, bawa sana durian jeret. Habis dari sana duit durian dibelanjake, dibutuhkan yang Ndoro apa? Oh baju, oh apa? Donjo pulaan. Jadi merono bati, mulai bati. Itu Rasulullah. Jadi ke negeri Sam itu bawa yang sana juga bawa sini. Itu orang gelandangan apa? Gelandangan orang. Kemudian merono di Jakarta nggawa durian, mulai kepek. Ya. Jadi itu, ya. Makanya kalau sudah terkena penyakit tadi, ya KB itu kembalikan lagi ke Allah. Nangislah. Saya sering kalau pasien itu tak suruh nangis. Nangis saja, enggak apa-apa. Ambil air wudhu, nangis, gelar sajadah, dah. Keluarkan air mata sebanyak-banyak di situ. Kenapa? Meluluhkan dosa-dosa. Kan seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik tidak usah ngalang-ngeluh, lebih baik ngeluh sama Allah. Di surat Al-Insyirah apa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak ada kesulitan kemudahan, tidak. Bersama kesulitan ada kemudahan.
bersama cobaan ada solusi. Allah tuh sebetulnya sayang sama makhluknya, itu sayang. Ya, biar naik kelas. Ya, sayang. Ya, sekalian, marilah kita memberikan pencerahan. Ya, Muhammadiyah menjadi pelopor pencerahan dalam hal masalah berperilaku hidup sehat, dimulai dari makanan, minuman. Ya, minuman yang menyesatkan sekarang apa? Siang-siang kalau nggak percaya, lihat tuh orang pekerja itu. Siang-siang kuning-kuning, habis itu dikasih es. Wah, gitu. Lama-lama ginjalnya jebol. Tuh. Ya, jadi angka kebetulan kan istri saya kan yang nangani cuci darah, jadi tahu. Saya nangani masalah kanker, jadi sayanya itu ngurusi masalah kanker, istri saya ngurusi masalah cuci darah. Penyakit-penyakit yang akibat perilaku. Ya. Oke, jadi itu saja, sudah jam 9. Sekarang lebih baik tanya aja. Lebih baik tanya. Ya. Nek gengsi itu nggak mau tanya. Sekarang bagus sekarang bukan gengsi itu. Tanya. Silakan tanya. Tanyalah sepuas-puasnya. Ini aku bisa jawab ya tak jawab. Kalau nggak bisa nanti tak jawab lewat BA. Ya. Monggo. Nah itu mau tanya tuh, guys. Nah, Mike. Monggo, maju. Maju. Ini pakai mic, kurang kumpul. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin kalau sudah menderita diabetes, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk perbaikan kesehatan berikutnya? Itu yang perlu saya tanyakan. Jadi kalau sudah terlanjur sakit, baik itu sakit gula atau sakit kanker atau sakit yang lainnya, apa yang perlu kita lakukan untuk kebaikan kita semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, terimalah itu. Jadi apa? Ojo panik. Ya, ketika hasil patologi anatominya kanker, waduh, seakan-akan apa? Divonis kematian. Orang hubungannya kanker karo kematian tidak ada. Contoh, Rima Melati sama Frans Tumbuhan meninggalnya duluan mana? Duluan Frans Tumbuhan. Padahal yang kena kanker siapa? Rima Melati. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, itu yang kanker. Kalau tadi masalah kencing manis, ya, pertama adalah terimalah itu. Terus introspeksi, ya, mengkonsumsi obat-obatannya itu hanya contoh. Ini Jubin ini basah, dilap kering kan, basah lagi, dilap lagi kering kan. Cari akar masalahnya. Akar masalahnya di mana kencing manis itu? Kencing manis masalahnya di pankreas, sel pankreasnya. Di organ pankreasnya, di sel pankreasnya. Maka yang harus diperbaiki adalah pankreasnya. Ya. Jadi itu yang diperbaiki itu itunya. Ya, caranya tadi berpola makanan yang tadi dikurangi, hidupnya semeleh,
Ojo panikan, ojo stresan. Gitu. Gitu. Waduh, durene ora dadi sepi online stres, akhirnya meningkatkan hormon. Ya, jadi itu. Ya, ya makanya lebih baik istighfar aja terus, zikir terus. Ya. Nah, nanti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Maka sabar dan sholat adalah solusi. Ya, ya gitu Bu. Jadi istirahat, bakar atas itu. gitu. Sip. Ya, jadi bakar-bakar, ya. Olahraga, gitu ya. Jadi gitu, yang dikhawatirkan itu kencing manis itu adalah komplikasinya, ya. Maka dijaga jangan sampai menjalar. Maka bagi perilakunya pertama yang harus diperbaiki, ya. Makanan yang nutrisinya itu memperbaiki sel-sel, ya. Jadi itu Bu, ya. Puas? Ya. Ya, yang penting ojo panik. Yo mikir tetep ora mikir ora bisa wong urip. Tapi rasa panik pasrahkan karo sing duwe urip lho. Ora usah terus dipikir kaya ngono. Kok kajado tetekku kaya nek kencing manis kok dadi cuci darah. Ora usah dipikir kok kuwi ora usah pasrahkan ada perilaku tiap harinya itu bagaimana. Ya. Tuh. Ya. Nyuwun karo Gusti Allah. Ya. Oke. Lagi? Saya Pak. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tahun 2015 saya akan melaksanakan ibadah haji dan hasil MCU medical check up itu di paru-paru saya itu ada masa atau masa signifikan yaitu paru-parunya kena Tumor. Kemudian oleh dokter spesialis paru ditanyakan apakah sesak nafas tidak, apakah bapak tenaganya lemah tidak, maka kemudian mendapatkan istitoah berangkat tahun 2015. Tahun 2023 sama seperti itu. MCU-nya menyatakan paru-parunya ada 2024 agak diperlambat karena sudah membesar. Jenisnya adalah mediastinum schwannoma low-grade. Itu hasil dari klinis di Wati. Akhirnya karena low-grade maka bisa diberangkatkan. Karena sudah 15 tahun itu dari 2015 sampai 2024 berarti 10 tahun. Nah, kemudian nanti kalau sudah pulang haji harus dioperasi. Tadi takut Pak, harus operasi itu takut. Karena informasinya kalau operasi paru-paru diambil tumornya itu dibedah dari atas sampai di bawah leher. Digereji. Karena tulangan digereji. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang harus aku lakukan sebaiknya untuk kesembuhan? Mungkin ada satu yang diterapkan saya sebagaimana nasihat dokter, yaitu jangan panik. Dan saya tidak panik karena saya sudah 10 tahun. Kalau nanti bapak ada, jadi bukan karena paru-paru, tapi karena memang Allah menentukan 70 tahun itu. Jadi saya tidak panik, sehingga sampai sekarang saya tidak
Cok. Jadi pertanyaan apa yang harus aku lakukan untuk sebaiknya agar paru-paru kita itu bersih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasilnya dari tadi bronkoskopi ya. Di bronkoskopi hasil patologi anatomi seperti itu. Nah, karena Bapak takut seperti tadi, ya Bapak bagus itu, tidak panik. Yang berikutnya adalah Bapak merokok. Bukan Nah, pernah merokok sejak kelas 4 PKA. Tapi setelah saya punya anak berhenti. Jadi kita sudah lama. ya, Tapi mungkin bahwa ada pernah merokok ya. ya, karena bebasnya kita merokok tahun 2025, kita bebas berhenti. Itu bebasnya 15 tahun. Dengan catatan tidak perokok pasif. Dan saya yakin sekitar Bapak pasti banyak yang rokok. Sama kita. Nah, tadi makanya upayanya adalah Bapak tetap mohon kepada Allah agar diwafatkan dalam husnul khotimah. Begitu aja. Ya, langkah-langkah sosialnya adalah yang menghimbau kepada jamaah, kepada yang lainnya, ya, jangan sampai menjadi perokok-perokok pasif. Karena egois, Pak. Ya, sebetulnya sudah kita tahu bahwa ilmunya itu kalau perokok pasif itu lebih daripada yang perokok aktif. Nah, sekarang pertanyaannya, apa jenengan itu akan memberikan musibah kepada teman yang lain? Kan gitu aja. Tanya pada diri kita sendiri aja. Ya kan? Ya kan gitu. Kalau di contoh misalkan, jangan punya ladang, gitu. Terus ora urusan, yang penting ladangku anu. Ya ora kaya gitu. Tapi caranya bareng-bareng ben kabeh ladang iki subur. Gitu loh. Bagaimana pengairannya diatur kan seperti itu, Pak. Jadi hidup itu kan berbagi, Pak. Gitu. Nah, kan ada hadis apa saya nggak tahu, Bapak lebih tahu. Orang itu lebih bermanfaat untuk orang lain. Dinas. Nah, itu. Kan gitu. Dalilnya ada seperti itu. Makanya ya lihat kita tuh mengaji itu mengkaji. Oh, ya. Saya harus membatasi. Apa enaknya sih? Oh, kecut. Itu hanya perasaan aja, kecut. Kalau nggak ngerokok kecut itu hanya perasaan. Nggak ada. Ya, jadi karena Bapak istilahnya itu nggak mau tindakan operasi, nggak mau tindakan kemo dan segala macamnya, ya Bapak melakukan hidup sehat. Ya, bagaimana tidurnya teratur, awal, makannya, daharnya tadi kurangi yang karbohidrat, kurangi yang lemak, banyak sayuran, banyak buah-buahan, banyak protein. Kalau kita sarapan telur aja, kalau nggak percaya, dengan sarapan telur putih yang kuningnya untuk ayam, kasihkan karena itu banyak kolesterolnya. Yang putih saja direbus, ya, dengan dahar itu sampai jam 11 itu masih kenyang. Tetapi kalau jenengan itu sarapan megono sak tum terus apa gorengan segala macamnya itu jam 9 udah lapar. Akhirnya ngemil lagi.
Ya, makanya kalau banyak protein itu sampai kuat. Ya, jadi itu. Ya, jadi itu Pak. Ya, semuanya itu kan karena Allah, ketentuan karena Allah. Nah, cuma di kitanya itu bagaimana ikhtiarnya. Nah, ikhtiar tadi karena Bapak nggak mau ikhtiar tentang masalah itu, ya yang tadi, ya pakai perilaku aja. Ya, oke, lagi. Ya ibu-ibu, baru kok satu-satu nih. Terima kasih. Pak Dokter mau tanya, sebenarnya itu yang membuat itu timbul banyak penyakit apakah dari faktor pikiran atau dari orang? Ya, makasih. Dua-duanya. Dua-duanya. Pikiran bisa memacu hormon. Nah, hormon tadi antara keseimbangan. Ya, hormon kalau untuk payudara kan hormon estrogen, progesteron. Gitu. Terus ada hormon lagi yang tentang masalah pengaturan masalah gula. Hormon lagi tentang masalah bagaimana pengaturan tentang masalah tentang ginjal, jadi hipertensi itu karena pikiran. Pola makan ditambah lagi, ya sudah sininya tenang, makannya seperti itu, ya kena juga. Maka dua-duanya, ya. Jadi pikirannya itu semelek, berkonsumsi juga sesuai dengan, ya jangan yang terlalu. Ya, saya sebenarnya bawa banyak tips itu tadi, makanan-makanan yang harus dihindari. Ya yang paling gampang tadi ya, gorengan, seblak-seblok, superfood, ya. Superfood itu diantara tempura, sosis, roti, ya. Jadi yang harus lebih baik pakai. Tapi zaman sekarang itu heran, karena pinginnya itu instan, gitu. Nandur, semprot-semprot, pestisida. Makanya kalau milih apa sayur, bisa sing ono ulere apa sing ora ono ulere? Hah? Hah? Sing ora ono ulere kan? Ya, sing ono ulere kan pestisidane. Nah nek ono ulere kuwi berarti orang gitu. Ya. Jadi tipsnya itu mendingan ono ulere nek ono namanya dikumbah. Lebih baik itu aja. Jangan tuh tuku yang tidak ada itunya ternyata ada pestisida. Ya. Ya, itu ya. Apalagi? Misalnya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah penjualan itu kalau diketahui bahwa itu ganas atau tidak itu setelah durasi? Misalkan itu sebenarnya merokok. Terkadang memang mereka melarang merokok, tapi nyatanya terkadang ada yang pakai cairan apa itu bagus mana rokok yang sami mawon. Mau vape, mau kopo, mau apa sami mawon, Pak. Ya, itu malah lebih, Pak. Ya. Itu, ya. Terus untuk mengetahui bahwa itu kanker atau bukan kanker, Pak. Tergantung sekarang itu teknologinya udah maju, Pak. Contoh ya, penjualan di payudara. Ya. Itu kan harus untuk mengetahui karena itu
di laboratorium pakai mikroskop, diambil jaringannya. Tidak bisa dikatakan hasil CT scan kanker, tidak ada, Pak. Diagnosis kanker itu berdasarkan pemeriksaan patologi anatomi jaringan. Nah, cara mengambil jaringannya itu namanya biopsi. Biopsi itu bisa dengan biopsi jarum halus, bisa macam-macam, Pak. Ada yang namanya operasi. Nah, untuk payudara sekarang, kalau sayanya itu sudah punya kompetensi itu Pak. Saya penjualan payudara, kurang dari 2 cm. Nggak usah operasi. Tinggal saya masukin jarum, saya sedot. Nah, sedotan tadi saya diperiksa laboratorium sesuai. Bisa seperti itu. Tapi alatnya gimana? Alatnya mehong. Saya punya kemampuan, tapi alatnya mehong. Berapa? 1 ember. 1 miliar minimal. Belum lagi tidak dijamin sama BPJS. Nah, kalau BPJS kayak gitu ya tambah bangkrut. Ya. Jadi teknologi juga untuk operasi kanker payudara juga sudah maju. Nggak perlu diambil semua payudaranya itu juga, Pak. Tapi harus ada fasilitas namanya radioterapi. Gitu. Jadi di Pekalongan belum ada. Ya. Makanya saya kemarin bergabung ke rumah sakit yang sudah punya fasilitas, itu rumah sakit Ciremai punyanya tentara di Cirebon. Sana udah lengkap. Saya ini mulai Senin ini saya diminta oleh pemerintah provinsi untuk mengembangkan rumah sakit yang punya provinsi di daerah Jepara sana, Kelingkelet, yang tadinya rumah sakit Kusta. Nah, di sana mungkin mau dapat bantuan untuk radioterapi dan segala macam. Karena tuh sekitarnya tuh pemukimannya itu masih tidak padat. Nah, ada punyanya si Mata Sipit, rumah sakit Indriati yang di Solo Baru. Itu sebetulnya punyanya Sritek. Sriteknya bangkrut, tapi sudah punya Indriati, ya, sudah punya universitas, sudah punya rumah sakit di Boyolali ada. Itu namanya PET scan, untuk mengetahui penyebaran tadi, PET scan. Berapa biayanya? 13 juta. Sekali foto direct 13 juta. Jadi teknologi itu masih mahal. Apalagi di Indonesia. Tapi dipajeki. Kalau di Penang enggak. Di Malaysia tidak. Saya mendatangkan alat, tidak ada pajak. Sehingga apa? Turun. Harganya bisa bersaing. Nah, kalau sini pajaknya barang mewah, tambah 15%, lebih. Aku tuku 1 miliar, pajaknya 15%, jadi dibebankan sampai jika pada konsumen. Nah, itulah negara Konoha. Ya, jadi mumet. Terus BPJS tapi tidak ada solusinya ya susah. Ya, makanya yang terpenting itu adalah makanya Muhammadiyah itu selalu mempelopori. Nah, ini saya mempelopori dari pribadi saya sedapat mungkin, karena tadi saya katakan sama Pak Safruddin, Ketua Muhammadiyah Pekajangan yang pertama itu adalah setelah itu Kiai Holil. Kiai itu mbah saya, Kiai Holil. Tahun 22 itu sudah ada Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, Pekajangan 1922. Nah, makanya saya mana-mana bilang, kalau saya itu darah biru Muhammadiyah. Jadi kalau disuwek kayak ini metu geti ini Muhammadiyah. Jadi jangan ragukan saya kalau saya itu Muhammadiyah. Ya, otomatis ya Muhammadiyah. Karena memang kakek buyut saya memang begitu. Ya.
Tapi nasib itu bagi saya itu cobaan. Ya. Tak pasrahkan sama Allah aja. Ya. Tidak dipakai di Bakajangan, tapi saya dipakai di mana-mana. Di Cirebon, di Brebes, ini di Jepara. Tidak apa-apa. Ilmu Allah saya sampaikan amanah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya menanyakan, apakah orang yang sudah terlanjur terkena penyakit hipertensi atau diabetes itu setiap hari harus mengkonsumsi obat? Karena pengalaman dari ibu saya dulu terkena hipertensi dan diabetes itu setiap hari minum obat. Kemudian menjelang akhir hayat beliau itu harus cuci darah. Nah, yang kedua yang saya tanyakan disampaikan dia apakah harus minum obat setiap hari. Apakah dengan minum obat setiap hari itu mengakibatkan gagal ginjal? Itu yang saya tanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi obat itu kan kimia. Itu dalam rangka pengendalian. Tapi tadi ini teles, dilap, itu berarti dengan laptop. Tapi akar masalahnya tidak disentuh. Akar masalahnya apa sih? Pankreas. Nah, bagaimana? Ya sel pankreasnya diperbaiki. Ya pakai stem cell sekarang. Stem cell untuk memperbaiki sel. Tapi mahal. Tapi ada juga yang seperti stem cell tapi pakai nutrisinya. Ya, ada seperti itu. Ya. Jadi yang diperbaiki adalah pankreasnya. Nah, itu loh. Terus hipertensi diperbaiki ginjalnya. Kan berarti organnya yang ginjal. Sing dideteksi hipertensi kan ginjal. Ya, organ ginjalnya yang harus diperbaiki. Kalau kencing manis yang harus diperbaiki pankreasnya. Itu berpikir sekarang itu zaman sekarang itu sudah menuju ke naturopati. Jadi kita itu mengobati itu kayak saya kanker itu dengan tadi kankernya kita obati dengan obat anti kanker, tapi sel-sel yang normal tadi kita kuatkan. Gitu. Jadi seimbang, ya. Gitu. Sel mati itu harus kita ganti. Sekarang stem cell, nah, tapi mahal, ya. Ya, jadi itu. Jadi yang itu, ya. Jadi bukan istilahnya gagal ginjal itu karena itunya enggak. Ya, itu. Obat itu hanya menurunkan saja, tidak memperbaiki sel. Nah, makin lama memang otomatis karena selnya tadi tidak diperbaiki, makin lama makin rusak, ya makin lama makin hidup. Yang tadinya itu pakai minum obatnya kencing manis itu pakainya insulin. Ya. Ya, kalau saya pertama adalah perilaku dulu. Perbaiki. Oke, ada lagi? Oh, Bapak. Pertama saya sudah bicara tadi, ada satu pertanyaan lagi bahwa saya sudah memberikan hasil lab terakhir kemarin saya dalam 143 bahasa. Nah, ada sedikit yang saya katakan bahwa saya ini waktu itu akhirnya tahu apakah ini juga ada korelasi dengan bulan darah. Terima kasih. Ya. Misalnya. Ya, ada, Pak. Ya, ada. Makanya ya Bapak
Tadi olahraga teratur dalam membakar kalori. Minimal tuh dalam 1 minggu itu nggak usah banyak-banyak, 1.500. Ya, tiap hari berapa kalori, rutin. Nggak usah berat-berat, dari jalan aja. Ya, terus kurangi konsumsi yang manis-manis. Terus jangan pakai nasi, nasinya kurangi sedikit, 2 sendok aja. Ya. 2 sendok, harapannya 2 sendok, ini nasinya, ndoknya 6. Caca wet caca, orang percaya cacan. Si caca, kalah menang caca yo. Karena saya udah menerapkan seperti itu, Pak. Saya kalau sarapan tuh 4, Pak. Tapi nasi yang kuning pakai ayam, nah ayam biar ngendok. Gitu, Pak. Ya. Jadi itu, Pak. Jadi yang penting tadi, Pak, ya. Dengan merubah. Sarenya jam itu, Pak. Sare tidur. Tidurnya saya jam 9. Ya bagus. Terakhir dahar. Biasanya itu saya sebelum maghrib Nah, bagus. 2 kali. Oh, bagus. Ya. Jadi jangan sampai jam 8, jam 9 masih makan malam, ngemil, habis itu tidur, waduh. Ya. Itu berat. Harus dirubah. Hijrah. Oke, saya rasa udah lebih jam 6. Cukup ya? Ya kalau kurang nanti ya bisa tambah lagi lain waktu. Ya, lain waktu. Ya. Tapi ojo utuk-utuk aku nih. Jadi aku utuk-utuk yang ya jam 6 lah, apa jam 5 sampai jam 6. Ada tambahan Pak Dokter, Ya. itu ditanyakan makanan-makanan yang harus dihindari Pak. Harus ditanyakan. Ya, berarti ya. MCOS, PCOS. PCOS. Yang PCOS tadi. PCOS. Sing apa? Sing ping-ping lu. Ada. Nah ini. Digede-gede. Ini bagi ibu-ibu ya yang anu nanti itu ya kista gitu ya. Nah, next. Gangguan terus. Ini ya tuh. Ini sebelah. Sebelah. Terus. Nah, mie. Ya toh. Terus. Sosis, tempura. Nah, tepung olahan. Nah, junk food, fast food, nah, ya toh. Ini buah-buahan nih, tip buah-buahan, ya. Nah kalau pisang ini kalorinya lebih tinggi daripada pepaya. Jadi bagi yang kencing manis tadi, mendingan pakai pepaya. Karena kalorinya lebih tinggi. Ya.
Papaya ditandur kan enak. Hah? Apa? Batuk? Batuk enggak? Enggak apa-apa. Batuk, minum air putih. Ya. Ya itu tadi ya. Ingat itu ya. Seblak-seblok, mie, instan ya. Sosis, tempura. Ya. Jadi mendingan putunya, anaknya nangis, ngoser-ngoser enggak apa-apa. Daripada nanti cuci darah. Ya. Nah kalau sekolahnya dapat MBG, dikasihkan temannya aja atau bawa pulang pakai ayam. Ya. Lebih baik bawa bekal. Ibu-ibunya pagi-pagi masakin anaknya untuk bawa bekal makanan yang sehat. Ya. Yang MBG itu dimasukkan ke tas saja, bawa pulang. Gitu. Kasihkan ayam yang ngendok, nah, nanti makan telurnya. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Dah. Oke, dari saya itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kebenaran itu datanya dari Allah. Saya hanya manusia yang dhaif, ya, yang tidak bisa apa-apa. Semua yang menyembuhkan itu karena Allah, ya. Tetap kita hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Bersama kesulitan ada kenikmatan, ya. Dan itulah inti dari kita. Intinya satu, Muhammadiyah menjadi gerakan pencerahan. Nah, ini pencerahannya dalam hal masalah bagaimana hidup sehat dimulai dari perilaku yang sehat, makanan yang sehat. Jadi saya itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.